Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka ayat kita di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-8. Tetapi kita lihat di 7 sampai ke-8. Yesaya 38 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah respon terhadap tanda mujizat dari Allah. Respon terhadap tanda mujizat dari Allah. Di dalam Yesaya 38 menjelaskan bagaimana Raja Hizkia adalah seorang raja yang sakit. Dan ia mendapat berita dari namanya Nabi Yesaya bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dan di dalam Yesaya 38 ini menjelaskan bagaimana Hizkia meminta kesembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan. Meminta mujizat daripada Tuhan dan Tuhan menyatakan mujizat terhadap Hizkia. Respon terhadap tanda mujizat dari Allah. Kita pernah meminta yang namanya suatu mujizat. Kita pernah yang meminta yang namanya suatu kuasa Allah dalam hidup kita supaya nyata di dalam setiap pergumulan kita. Tapi apakah respon kita benar di hadapan Tuhan? Apakah respon kita untuk kita meresponi tanda mujizat daripada Tuhan benar di hadapan Tuhan? Ciri-ciri orang yang akan mengalami mujizat dari Tuhan adalah hidupnya setia. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-30, pasal 38 ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Hidup dengan setia, maka kita akan mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Raja Hizkia adalah raja yang setia di hadapan Tuhan. Raja yang setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Hidup setia. Kedua adalah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Raja Hizkia hidup melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketiga. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Raja Hizkia setia dan melakukan apa yang benar. Maka mujizat nyata di dalam hidup Raja Hizkia. Mengapa seringkali kita ragu dengan mujizat atau tanda daripada Tuhan? Ada beberapa faktor, yaitu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bahwa itu akan terjadi, membuat iman kita ragu. Membuat iman kita menjadi goyah. Selain situasi dan kondisi adalah belum dijawab-jawab. Mujizat, kita menunggu mujizat di Tuhan. Belum dijawab-jawab, mengakibatkan kita ragu. Selain daripada itu adalah kurang peka. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, mujizat di dalam diri kita. Namun kita kurang peka. Kurang peka terhadap tanda dan mujizat daripada Tuhan. Kurang peka terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan. Maka dari itu punyailah hubungan dengan Tuhan yang intim agar kita peka terhadap mujizat daripada Tuhan. Sekarang kita akan membahas bagaimana meresponi tanda mujizat dari Allah. Bagaimana kita meresponi tanda mujizat dari Allah. Sehingga kita benar-benar mengalami mujizat itu. Bagaimana kita meresponi. Kita akan belajar sama-sama kepada Raja Hizkia. Yang pertama adalah jangan ragu dan terus percaya. Jangan ragu dan terus percaya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat ke-8. Kita akan sedikit jauh. 2 Raja-Raja 20 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Hizkia meminta tanda bahwa apa yang tanda Tuhan nyatakan di dalam hidupku. Bahwa mujizat itu benar-benar terjadi. Raja Hizkia bertanya kepada Yesaya, apakah tanda itu? Menunjukkan bahwa Hizkia memiliki
imannya masih ragu terhadap Tuhan, memiliki iman yang tidak sepenuhnya di dalam Tuhan, memiliki iman yang tidak benar-benar percaya di hadapan Tuhan. Hizkia tidak benar-benar tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha dapat melakukan janjinya, menepati janjinya. Hizkia hidup yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Harusnya Hizkia tahu bahwa hidup orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan menepatkan janjinya pada waktu yang tepat, saudara. Hizkia tidak memiliki iman yang benar, tidak memiliki kepercayaan, dia masih ragu. Maka dari itu poin pertama, jangan ragu dan tetap percaya. Untuk mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan, kita harus benar-benar percaya, percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Kita percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kepada kita setiap orang percaya. Kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Jangan ragu dan tetap percaya, terus percaya. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang menepati janjinya ketika kita setia dan berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita jangan ragu untuk melihat kuasa Allah nyata. Jangan ragu untuk melihat mujizat Tuhan, saudara. Iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan menentukan sebesar apa mujizat yang akan terjadi. Apakah terjadi atau tidak, iman kita yang menentukan. Iman kita yang menentukan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bagaimana murid-murid selalu ditegur Tuhan. Hai kamu orang kurang percaya, kenapa hatimu tidak percaya? Soalnya Tuhan mempunyai suatu hubungan yang harus timbal balik. Tuhan mengerjakan mujizat dan manusia tetap percaya dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan setia di hadapan Tuhan. Maka kuasa Allah akan nyata dalam setiap hidup umat orang percaya. Jangan ragu dan terus percaya. Kedua adalah terus mendoakan. Terus mendoakan. Kita lihat di Yesaya 38, kita kembali di Hizkia 38 ayat 2 dan 3c. Terus menerus mendoakan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Lanjut di ayat 3c. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangislah Hizkia dengan sangat. Terus menerus mendoakan. Hizkia terus menerus mendoakan. Hizkia terus menerus berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruan Hizkia. Sama seperti kita mengalami pergumulan. Mengalami yang namanya suatu masalah. Untuk kita melihat mujizat Tuhan. Kita terus mendoakan. Terus mendoakan. Mendoakan. Sehingga kita benar-benar melihat kuasa Allah nyata dalam setiap hidup kita. Kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar seruan hati orang percaya, apalagi yang hidup setia di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan doa kita menentukan sebesar apa yang akan kita terima kepada Tuhan. Menentukan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Doa kita, saudara. Ketekunan doa kita kepada Tuhan tidak akan ada yang namanya sia-sia. Tuhan sangat mendengar seruan doa umat orang percaya yang terus-menerus mendoakannya. Mujizat yang terbaik adalah menunggu waktu, dan untuk menunggu waktu kita perlu yang namanya terus-menerus mendoakannya, saudara. Tuhan berfirman, mintalah maka apa yang kamu minta akan Tuhan berikan. Untuk mengalami mujizat Allah kita jangan ragu dan terus percaya.
dan terus-menerus mendoakannya. Sebagai ayat penutup di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kita memiliki respon yang benar terhadap mujizat Tuhan, tanda mujizat Tuhan. Jangan ragu dan terus percaya, dan terus kita mendoakan dan setia di hadapan Tuhan, sehingga mujizat Allah nyata dalam hidup saya dan saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.